Niat menjadi produser dulu tuh memang untuk mengangkat harkat dan martabat industri musik Aceh. Itu sampai-sampai saya mempromosikan dulu, kalau dulu kan belum ada YouTube, belum ada media sosial seperti sekarang ini. Ya kalau kita mau promosi harus pergi ke tempat-tempat lain. Misalnya ke Jakarta Fair, itu setiap tahun saya itu dari pertengahan Juni sampai pertengahan Juli itu ke Jakarta. Ke Jakarta. Di Stan Aceh itu setiap ada pameran Jakarta Fair tuh pasti ada itu. Saya ikut kalau dulu sampai dengan tahun 2012. Itu menggunakan dana pribadi, tempat aja yang disediakan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan berjumpa lagi dengan Lentuan Indah Rastikasari. Dan hari ini di edisi episode ke-76 di tahun kedua, tepatnya di Kamis 12 Mei di tahun 2022. Dan pastinya kami masih tunggu subscribe-nya, komen-komen yang positif dengan akun yang asli, itu yang paling penting. Dan kita akan berbicara hari ini mengenai proses transformasi industri. Tapi kali ini yang menarik adalah industri musik dari analog ke digital. Ada mungkin tidak asing dengan lagu Kutiding. Nah, itu sempat sangat-sangat masyhur pada masanya, dan juga lagu yang dipopulerkan oleh Rafli, penyanyi Aceh, siapa yang tidak tahu dengan beliau. Dan kita akan bicara itu dengan orang yang di balik layarnya, Om Syekh Ghazali. Assalamualaikum Om Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Syekh. Sama-sama. Sudah sudah hadiri PTM. Mohon maaf lahir batin ya sebelumnya, suasana Lebaran. Sehat ya Om? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Om Syekh ini sempat luar biasa Om, karya-karyanya di Aceh 2002 ya Om ya, yang masyhur sekali. Kemudian 20 tahun Om perjalanannya Om, sekarang eranya digital. Kalau Kominfo itu Om, kalau kita bicara analog digital ada bersih, jernih sama canggih Om. Kalau musik itu juga ya Om? Iya, sama. Namanya musik itu harus disesuaikan dengan perjalanan waktu. Nanti bakal ada yang baru lagi, bakal ada hal-hal yang baru lagi yang harus diikuti. Tapi ada mungkin dari rekan Om, mungkin ada sedikit yang mungkin lupa ingat, ataupun bahkan generasi baru sekarang mungkin ada lupa Om. Mungkin Om Syekh ini di Kasga, mungkin cerita sedikit aja Om tentang perjalanan Kasga Om. Tentang Kasga ya? Iya. Kasga lahir tahun 1993. 93. Oke. Mungkin ada yang baru lahir kalau 93 itu, tapi belum menjadi belum ke arah produksi album lagu. Belum jadi produser. Resmi jadi produser pada tahun 2001 sampai dengan hari ini. 2001, Oke, perjalanan 21 tahun Om. 21 tahun dah. Iya, di dunia. Nggak terasa ya. Dan kita bisa lihat ya Om, kemudian di sini rekan Lon kita bisa lihat adalah hasil dari karya Om Syekh dan kawan-kawan di Kasga. Ini apa Om kalau ini Om? Ini dokumentasi Rafli tahun 2002. Dokumentasi konser perdana di Perbasi Banda Aceh. Sekarang Perbasinya nggak tahu entah masih ada entah nggak. Itu Hasan Hussein. Hasan Hussein. Ini juga ada kaset-kaset ya Om. Kita bisa lihat ini pada masanya ini dikejar Om, ya kan? Benar. Betul. Sekali. Jadi sampai ke toko kita harus cari kaset yang begini ya Om. Tapi sekarang tokonya sudah mulai harus mencari cara ya bagaimana untuk tetap dikunjungi oleh pembeli. Ini gimana Om kalau yang ini? Kaset-kaset dari ini Rafli ya Om? Ini Rafli. Ini Ainal Mardiah, tapi yang pertama sekali ini Hasan Hussein. Hasan Hussein yang pertama sekali. Baik. Terus ini Ainal Mardiahnya. Terus ada lagi beberapa lagi yang nggak terbawa ya. Tadi ini Pakawatu. Ini lagunya campur-campur, lagu bahasa Melayu dan bahasa Jame. Ini Rafli bersaudara. Ini kita. Kalau ini Liza Aulia ya Om ya? Ya, itu Liza Aulia. Rihun Melambung. Nah, ini yang paling fenomenal.
Iya ya, Kutiding. Kutiding. Dan ini kan juga kalau kita di TikTok ya Om ya, ini kan juga di remix itu seperti itu, ada nggak Om kemudian masuk royalti ke Kasga seperti itu? Itu tidak ada royalti. Cuman mungkin karena udah terlanjur dibuat orang tuh, kita mau ngelarang, macam mana kita mau larang? Sekarang kan digitalisasi yang sangat luar biasa, yang nggak bisa kita bendung. Macam-macam orang tuh bisa buat. Ya, itu kami terakhir dikabarin, tapi kami biarkan saja waktu itu, dan sampai sekarang juga masih yang di remake itu masih ada juga, nggak ada kita protes. Berarti kita nggak bisa lakukan banyak hal ya Om, itu khususnya. Tapi ada ininya, ada apa namanya, ada sebagai media promosi kita juga itu jadinya. Kembali ke YouTube kita, ada orang pada ingin tahu yang mana yang asli. Lagu yang asli. Berarti dari situ orang lihat ke YouTube. YouTube-nya apa Om? Kasga Record. Kasga Record. Berarti kemudian berarti mungkin perjalanan gimana Om? Jadi mungkin sampai ke YouTube akhirnya. Dulu sebelum ada YouTube kan kita proses pembuatan lagu, rekaman, kita jadikan kaset dulu. Udah jadi kaset seperti ini. Terus ini kita kalau produk kita langsung ada tulisannya nih di kasetnya. Ya. Kasga Record kayak gini. Nah. Kaset ini ya Om, dulu tip ya Om? Tip, yang kaset ini, tip. Kaset pita ini, setelah kita produksi kaset pita dari master, baru kita cetak. Kita cetak, nanti baru kita jual. Setelah ini laku, baru kita buat VCD. Berarti dilihat juga ini minat dari ini ya Om ya? Le pegat rekaman, cetak kaset tip. Cetak kaset ele berarti. Kaset ele baru. Punya meledak kaset baru pegat. Di selaganya. Lagi macam tu kan? Open. Nyo ele. Masa je lagi yo. Duduk bak tahun 2000-an kai tebitnya. Ya, baru pegat kena produksi kena. Setelah yo moya jino hanale. Dari produksi langsung jadi digital ya, bukan analog. Kalau analog ini. Ya, ini yang besar nih Om, ini juga Om. Ini master nih. Besaran master berat Ainal ini, Mardiah. Ini berapa lagu Om dalam ini? Ini Ainal Mardiah ini. Ini masternya. Ini ada 2. Satu ini yang keduanya yang artinya kayak mana alat ini pada saat itu? Misalnya ini namanya pita 2-in. Ini ya. Ini berat loh, rekan. Pita 2-in. Nah, ini di Jakarta, kebetulan album Ainal Mardiah ini kita garap di Jakarta. Ada 3 studio waktu itu. Studio analog. Belum digital. Pertama Archie Studio, yang kedua Iva Studio. Itu studionya yang untuk rekaman. Artinya setelah direkam Om yang ketiga Gajah Mada Studio. Ini dia hasilnya. Ini hasilnya. Dari sini baru dibuat ke digital juga terakhir. Dibuat digital, masternya seperti ini nih, yang tadi nih. Mana dia tadi ya? Ini. Nah, masternya seperti ini. Digital pada dasar itu ini ya Om ya, yang digunakan ya. Iya. Dibuat ini, terus inilah yang dicetak menjadi VCD. Jadilah seperti ini Om. Iya, kalau kaset ada, lupa saya bawa. Kalau kaset dia bentuknya sebesar ini juga. Kaset itu tebal, besi dia buat. Kaset ini untuk kaset tip. Untuk tip. Untuk tip. Lalu kemudian zaman berganti Om. Iya. Kemudian hari ini seperti apa berarti prosesnya? Kalau sekarang prosesnya sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Siapapun bisa jadi produser. Ada modal cukup 1, 2, 3 lagu itu sudah bisa jadi produser. Karena ketika orang itu membuat rekaman, langsung buat VCD, langsung lempar ke YouTube. Kalau dulu kalau nggak ada 10 atau 12 lagu per album, kita nggak bisa buat album, nggak bisa buat kaset, nggak bisa kita cetak. Ini isinya minimal 8 lagu. Minimal 8 lagu. Artinya sekarang lebih mudah kan Om. Tapi tantangannya juga seperti Om kan, termasuk kita bisa katakan yang senior Om. Bagaimana Om kemudian bisa mengejar Om dengan kondisi-kondisi sekarang yang cepat sekali misalkan perubahannya?
itulah itu kita mendapat tantangan yang luar biasa waktu itu ya. Awalnya kita kan selain kita distribusi, setelah kita cetak banyak-banyak kita distribusi ke toko-toko, toko-toko kaset. Itu modal kita kan? Modal kita semua. Berapa Om pada saat itu kalau kita produksi satu lagu aja Om? Kalau dulu per satu album habis modal kita rata-rata 150 juta. 150 juta? 150 juta. Kalau saya produk roughly ya, dari beberapa album yang saya produk, dari mulai Hasanuddin sampai ke Hasanuddin, Kande, terus ada beberapa lagu lain, itu menghabiskan dana di atas 100 rata-rata. 150, 100, termasuk honor dia kita bayar. Buat itu. Dan itu balik modal dari penjualan kaset? Dari penjualan kaset. Berarti harapannya dari penjualan kaset saja, atau misalnya konser itu kan termasuk dia Om? Iya, waktu konser itu awal-awalnya kita juga ikut ya. Ikut sampai ke Jakarta, kemana dia konser kita ikut. Terakhir karena saya kondisi kadang-kadang sehat, kadang tidak sehat waktu itu, ya akhirnya ikut dengan manajernya Pak Kairian, manajernya Kandi. Nah, terus pada tahun 2017 itu Rafli ada menghibahkan satu master ke saya. Lagunya ini. Nah, ini gratis dari dia. Gisa Bak Punca. Gisa Bak Punca ini produk terakhir. Nah, yang Om produksi? Saya produksi tapi tidak bayar ke dia. Kalau yang lain saya bayar semua. Itu yang produk di bawah ini, itu saya bayar semuanya. Itu kalau yang ini dia kasih gratis. Ini udah jadi anggota DPR belum? Iya, sudah. Jadi gratis. Lumayan. Nah, kalau satu master kan dulu paling sedikit, kalau dia punya paling sedikit tuh habis belum kita buat video klip, itu 150 juta. Itu baru hanya ini ya Om? Harus satu biji gini master begini. Itu 150 juta. Totalnya. Ketika kita produksi itu biaya lapangan segala macam habis juga sekitar 100 juta. 250 juta. Dan inilah yang dikasih. Alhamdulillah kan. Dapat juga kenang-kenangan dari dia kan. Nah, itulah baiknya dia kasih ini ke saya. Berarti kalau artis kan Om, Kak Liza, terus Pak Raffi, siapa lagi Om kemudian artis? Selain Rafli, Liza Aulia, ada Fajar, ada Hana Samza, ada kelompok Nyawong juga gabung dan kita kerjasama. Itu salah satu lagunya ini juga kerjasama kita. Nyawong. Album Aceh. Album Aceh Nyawong. Ada ini yang keduanya World Music. Dia ada mana tadi? Ada saya bawa tadi. World Music from Aceh. Itu yang lagunya yang dari kita nggak begitu di YouTube kita. Ada itu memang kita. Nah ini dia. Ini tradisional loh. Artinya tradisional? Tradisional, musik tradisional semua. Musik tradisional kita bisa dengarkan di sini ya? Di sini ya. Itu. Dan ada di YouTube Kasga? Ada. Berarti Om 21 tahun, bukan perjalanan yang singkat juga. Iya. Ini udah remaja menjelang dewasa nih Om. Kalau kita metaforkan ke manusia. Kenapa masih bertahan Om? Misalnya dengan kondisi yang luar biasa cepatnya perubahan. Iya, saya sempat menyerah kemarin tuh ketika bahasa Aceh nanti. Om sempat kondisinya? Jatuh bangun saya tuh. Sebenarnya. Itu pada saat apa yang terasa betul? Yang sangat terasa masuk ke tahun 2019. Waktu COVID-nya, Om? Itu yang paling terasa. Tapi di bawah itu saya udah mulai berat untuk bangkit. Karena saya kan lebih ke dialis. Jadi awalnya dulu musik tradisional gitu-gitu ya, Om? Iya. Jadi niat menjadi produser dulu tuh memang untuk mengangkat harkat dan martabat industri musik Aceh. Itu sampai-sampai saya mempromosikan dulu, kalau dulu kan belum ada YouTube, belum ada media sosial seperti sekarang ini. Ya kalau kita mau promosi harus pergi ke tempat-tempat lain. Misalnya ke Jakarta Fair, itu setiap tahun saya itu dari pertengahan Juni sampai pertengahan Juli itu ke Jakarta. Ke Jakarta. Di Stand Aceh itu setiap ada pameran
Jakarta Fair tuh pasti ada itu. Saya ikut kalau dulu sampai dengan tahun 2012. Itu menggunakan dana pribadi. Tempat aja yang disediakan oleh pemerintah. Stannya ya. Stana. Jadi saya bawa itu semua kaset Aceh tuh. Saya bilang di Aceh sekarang sudah banyak kaset, sudah banyak lagu-lagu Aceh yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Seperti itu. Dengan bangganya kita kan. Kenapa? Kita memang memproduksi ini era 2000 ke atas ini memang udah era kebangkitan musik Aceh. Itu seperti itu. Makiban nebedah karena rantai dengan kondisi yang ada, apa yang menyemangati Om kembali? Ada sedikit penghargaan yang dikasih oleh Ibu Eliza waktu itu masih si wali kota Banda Aceh. Ada dikasih penghargaan, itu saya ada di rumah sebuah bentuk penghargaan. Itu membuat saya semangat walaupun hanya penghargaan itu menjadi semangat lagi. Sudah itu pernah juga dibantu sama Kadis Budpar untuk bisa bertahan. Ada pembuatan musik Aceh juga. Itu juga dukungan teman-teman. Intinya mereka mendukung saya untuk jangan berhenti. Harus terus, walaupun belum ada produk-produk baru, tapi harus terus menguatkan kami katanya. Itu makanya sering kumpul tempat-tempat saya, menguatkan kami untuk kami lebih kreatif dalam melakukan dan memproduksi lagu-lagu Aceh ke depan katanya. Jadi suplemen ya Om, semangat itu ya. Ya itu harapan-harapan kawan-kawan. Makanya saya bertahan walaupun dengan kondisi apapun. Karena niat pertama pun saya ingin musik Aceh ini harus dikenal oleh penjuru dunia dulu. Kami artinya kan hari ini Om mudah, misalnya kita bisa media sosial, kita bisa promosikan kan Om dengan YouTube juga. Bagaimana Om sekarang strategi yang Om lakukan? Kalau di YouTube-nya, kalau saya percayakan ke admin yang lebih mengerti. Karena kita kan nih era zaman dahulu dan 60 tahun. Kalau di media sosial kurang kita pahami dan kita kasihlah kesempatan untuk anak muda Itu admin yang mengelola YouTube saya. Dan alhamdulillah berjalan. Karena apa? Karena apa yang kita suguhkan di YouTube itu memang benar-benar punya legalitas. Betul. Buat rekan Lon ini yang ingin tahu bagaimana kemudian musik Aceh, silahkan mampir ke Kasga, YouTube-nya Kasga Record ya. Kasga Record ya. Kasga Record. Jadi bisa melihat bagaimana kemudian begitulah musik Aceh, wajah musik Aceh seperti itu ya Om. Seperti itu. Berapa subscribernya Om? 80 lebih baru. Berarti sekarang ini naik insya Allah Om. Tabarakallah PTM. Terus Om, strategi lainnya Om yang kemudian dilakukan selain YouTube misalkan? Selain YouTube, ini sekarang saya ada kawan juga. Ternyata teman-teman yang ingin membantu saya itu bukan hanya gertakan bantu doang. Nyata ya? Nyata. Ada kawan yang itu bisa dipanggil kemarin tidak tuh. Si Nazar Syahalam. Dia membantu saya 10 lagu. Itu tidak dipungut biaya apapun. Saya hanya menghadirkan artis, kemudian direkam, buat lagu, dia punya lagu, semuanya udah selesai dikasih ke saya. Seperti itu dia bantu. Itu luar biasa Nazar untuk hari ini kita lihat. Apache. Itu untuk hari ini kita lihat dia seperti itu. Mudah-mudahan tidak berubah ke depannya. Karena manusia kan kita nggak bisa prediksi ya. Awalnya bagus, tapi tiba-tiba menjadi lebih bagus. Kan itu yang kita harap kan. Itu yang kita harap. Saya kenal baik Om Syekh dan pastinya saya yakin Om Syekh jangan sampai ini ya Om ya. Kami perlu seperti Om Syekh pastinya untuk bisa terus membangkitkan industri musik, apalagi sekarang digital ya Om. Digitalisasi ini sangat perlu Om Syekh dengan idealisnya dan semangatnya pasti untuk menyemangati kami pastinya. Yang muda apalagi artis-artis saja sekarang kita harus bisa bergaung ya Om. Kita juga harus bersaing dengan yang luar. Sekarang kita juga bisa melihat ya banyak anak-anak muda yang sudah sangat kreatif. Hebat-hebat sekali. Kita bangga jadinya. Makanya kalau saya mundur mungkin semangat orang ini
tidak ada yang mengarahkan, yang membimbing. Gimana semangat itu harus tetap bersemangat terus menerus, daripada mereka, karena mereka nggak tahu bagaimana dulunya. Ini seperti ini, kita kasih tahu ini master ini namanya Pita 2 ini 1 biji master aja kalau dulu tahun 2006 ini 2006 itu harganya ini 7 juta 1 biji. 2006 7 juta pada saat itu ya. Ini doang. Ini aja. Kita pakai 2. Kapasitasnya berapa nih Om? Satu ini muatnya 6 lagu. 6 lagu Karena kebetulan lagu Ainal Mardiah ini, album Ainal Mardiah itu adanya 12 lagu. Ini paling bagus hasil. Inilah dia dari artis, dari Gajah Mada Record Jakarta. Oke. Paling bagus ini hasil. Baik. Ini. Jadi itulah bagaimana pahitnya dulu. Di bawah tahun-tahun saya itu juga lebih ribet lagi kalau masuk dunia rekaman. Iya. Itu sedikit salah awal ulangi dari awal. Itu kalau dulu. Tapi proses itu justru yang mengajarkan ya bagaimana kemudian bisa bertahan di kondisi. Tapi insya Allah Om, karena udah duluan melewati banyak badai ya Om ya. Iya, tapi mudah-mudahan bisa terus bertahan ya Om. Apalagi sekarang kan lebih mudah dengan kondisi digitalisasi Om. Semangat terus Om Syekh. Semangati terus menyemangati kami pastinya. Yang mudah-mudah ini, karena saya ingat Om, kemudian baru-baru ini yang viral Mesari-Sari, Doda Idi, kemudian yang viral lagi, kemudian dinyanyikan ulang oleh penyanyi-penyanyi muda, katakan justru kan orang jadi paham, oh iya ini lagu Aceh. Orang yang dengar di YouTube kan dari mana-mana Om ya. Ya. Itu Mesari-Sari ada di dalam album ini. Oke. Kita punya Mesari-Sari. Ini dia. Oke. Bu Sari-Sari. Bu Sari-Sari. Vokalnya dari di sini. Oh iya. Vokalnya Marzuki Hasan Om ya? Iya, Pak Marzuki itu dosen IKJ Jakarta. Oke. Ini kelompok hebat ini. Baik. Orang-orang tradisi semua. Baik. Salah satunya Yus Dedi yang dipanggil si bos. Itu sekarang jadi ketua MAA Aceh. Provinsi Aceh. Ketua MAA Provinsi Aceh. Baik, Om Syekh terima kasih banyak Om Syekh sudah cerita-cerita di PTM. Semangat terus Om Syekh ya. Ya, terima kasih sudah diundang ke PTM. Saya dari dulu saya ingin hadir di sini, saya belum ada kesempatan. Insya Allah Om Syekh ada waktu silakan Om Syekh main lagi. Siap. Om Syekh terakhir, yang ingin Om Syekh sampaikan mungkin ke penyanyi hari ini, penyanyi muda ataupun bagaimana mungkin pesan-pesan Om Syekh lah kepada seluruh penonton Rakan Lun PTM, silakan. Iya. Mungkin dari saya untuk rekan muda PTM ya namanya. Rakan Lun. Untuk Rakan Lun. Terus berkarya untuk Aceh, dan jangan lupakan akar-akar tradisi kita yang harus kita bawa. Walaupun sekarang tantangannya lebih berat dan kita harus mengetahui bahwa lagu-lagu tradisional itu nggak akan tergilas. Lagu tradisional itu bakal disukai untuk di seluruh dunia kalau kita kemas dengan benar-benar. Kita kemas sesuai zamannya. Okay. Itu. Jangan takut, tidak ada penonton. Iya. Pasti, insya Allah. Insya Allah ada penonton. Semangat terus dan terus berkarya. Baik, semangat terus dan terus berkarya. Gitu juga Om Syekh, semangat terus ya Om Syekh ya. Untuk menyemangati kami pastinya. Om Syekh, Direktur Kasga Record. Terima kasih banyak Om Syekh. Terima kasih juga untuk Anda Rakan Lun. Kami tunggu subscribe-nya, komen-komen yang positif membangun, share, like juga penting. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.